meminum atau memakan atau konsumsi cuka. Makan bakso, makan ayam biasanya ada cukanya. Jangan banyak. Kalau cuka sebotol buang ke semuanya. Nanti rasanya begitu. Makan secukupnya. Boleh tak boleh, tapi secukupnya. Jadi ini antara cara-cara kita ya, untuk menghindari lemahnya hafalan, lemahnya dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di Masjid Jami'at Taqwa setiap malam minggu atau malam ahad untuk ikut mengaji, belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi belajar tidak hanya di sekolah, namun di masjid pun juga kita belajar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pun masjid jadi salah satu fondasi utama tumbuhnya ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad memberikan atau menyebarkan ayat isi Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW utamanya ada di dalam masjid. Para sahabat belajar mengaji, mempelajari Islam itu pada awalnya fokusnya adalah di dalam masjid. Alhamdulillah, masjid kita kembali ramai, masjid kita kembali banyak penghuninya, terutama di kalangan para remaja dan juga di kalangan anak-anak untuk menjadi penerus di masa depan, insya Allah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan sedikit materi kita masih mengenai adab dan perilaku kepada diri sendiri ya, bagi orang yang ingin belajar. Kemarin terakhir kita bahas, kita ulas sedikit tentang bagaimana kita bersikap bagaimana kita bersikap berhati-hati agar jangan sampai kita menggunakan hati pun, menggunakan alat tulis, menggunakan sesuatu hal yang dalam tanda kutip milik orang lain tanpa izin. Itu salah satu kita menjaga sikap bohong. Agar kita menjaga hati kita. Jangan sampai gara-gara sudah pernah belajar ilmu A lalu diterangkan kembali oleh guru ilmu yang sama, sikap kita acuh tak acuh. Saya sudah pernah belajar itu, saya sudah ngerti. Bodoh amat sekarang belum lagi. Tetap kita bersihkan hati kita supaya apapun ilmunya kita terima. Kalau sudah pernah dipelajari, maka ilmu tersebut utamanya adalah untuk menambahkan pemahaman atau memperkuat keinginan kita tentang ilmu yang sudah pernah kita pelajari. Insya Allah. Pada malam hari ini kita membahas satu hal lagi, bahwa orang yang sedang belajar dianjurkan ayyuqallila istimalil maqami allati hiya min asbabil baladati wa rafil hawas. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengaji,
orang-orang yang sedang menimba ilmu, orang-orang yang sedang menuntut ilmu dianjurkan mensedikitkan mengkonsumsi makanan. Jadi dianjurkan mensedikitkan mengkonsumsi makanan. Bukan yang nggak makan tapi secukupnya. Bukan yang nggak jajan tapi secukupnya. Bukan yang nggak minum tapi minum secukupnya. Kenapa demikian? Karena dalam ayat Al-Quran Allah menerangkan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi innahu la yuhibbul musrifin. Dalam ayat Al-Quran surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kulu dan makanlah oleh kalian, washrabu dan minumlah oleh kalian, wa la tusrifu tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Termasuk juga salah satu di antara ajaran Rasulullah menganjurkan puasa Senin Kamis. Nanti lagi puasa Abu Daud dan puasa lainnya. Ini salah satu di antara cara kita adalah untuk mensedikitkan makanan. Kenapa? Karena di antara makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi, ada beberapa indikasi yang bisa menyebabkan kita lemah hafalannya, kita lemah pemahaman ilmu pengetahuannya. Kalau kita asal-asal makan atau makan yang berlebihan. Hadrat Syekh Hasim Asy'ari menerangkan dalam kitabnya di antara contohnya makanan yang bisa menyebabkan hafalan kita menjadi susah, panca indera kita menjadi lemah. Di antaranya adalah tufahil khabir, seperti apel yang kecut, apel yang manis boleh silakan. Tapi kalau ternyata apel setelah dicobain agak kecut, maka jangan banyak-banyak makannya. Atau kita sedikitkan makan apel yang kecut tersebut. Kenapa? Karena menurut beliau, menurut Hadrat Syekh Hasim Asy'ari, bahwa makan apel yang kecut itu bisa menyebabkan diantaranya lemahnya hafalan. Kita hafalan juga bisa, yang harusnya kita mudah menghafal, tapi karena keseringan makan apel yang rasanya kecut, menyebabkan hafalan kita menjadi lemah. Tadinya sudah hafal surah Al-Fatihah, tapi karena banyak mengkonsumsi makanan yang kecut-kecut termasuk apel yang rasanya kecut, bisa menyebabkan pula hafalan kita menjadi berkurang atau melemah. Jadi harus kita jaga betul-betul makanan yang kita konsumsi. Lalu apalagi yang berikutnya adalah wal-baqilah dan kacang-kacangan. Jadi makan kacang boleh, jangan setiap malam makan kacang. Lagi kopi, enaknya kopi pakai kacang. Setiap malam kopi kacang. Nah, ini bisa menyebabkan hafalan kita atau daya tangkap kita dalam belajar ini berkurang. Bukan kata saya, ini salah satu di antara pendapatnya Hadrat Syekh Hasim Asy'ari. Jadi beliau menganjurkan agar kita mensedikitkan makan kacang boleh, tapi ditata, jangan terlalu banyak. Tidak makan kacang sampai kenyang, terus makan apel yang kecil sampai kenyang, ini bisa menyebabkan pemahaman kita dalam belajar ini bisa menjadi berkurang. Lalu yang berikutnya wasyabu bil qalb, meminum atau memakan atau konsumsi cuka. Makan bakso, makan mie ayam biasanya ada cukanya, jangan banyak. Kalau cuka sebotol buang ke semuanya, nanti rasanya jadi makan secukupnya. Boleh tak boleh, tapi secukupnya. Jadi ini antara cara-cara kita untuk menghindari lemahnya hafalan, lemahnya dalam belajar. Seseorang kalau sudah dia akur dirinya, dia sudah memposisikan dirinya, oh saya mau belajar,
maka dia harus menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Orang belajar gak bisa makan asal-asalan. Orang belajar gak bisa minum asal-asalan. Lalu yang berikutnya, wakadzalika la yuksiru istimalahu al-filqah. Juga kita menjaga jangan sampai makanan atau minuman yang kita konsumsi menimbulkan atau menyebabkan banyaknya reak. Banyaknya reak. Apa contohnya? Contohnya adalah kasratil alban, kebanyakan minum susu. Kebanyakan minum susu nggak boleh. Sehari sekali pagi udah cukup. Ini enggak, pagi minum, istirahat minum, siangnya paginya minum susu, istirahatnya makan es krim, siangnya minum susu lagi, malamnya makan siang terus. Itu bisa menyebabkan kita reak itu kumpul atau banyak dalam tenggorokan kita. Lalu wasalam dan juga makan ikan boleh, makan ikan boleh dan bernilai tinggi makan ikan, tapi jangan kebanyakan. Tapi lagi sesuatu yang berlebihan itu bisa menyebabkan kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa menyebabkan kita kalau kekenyangan belajar nggak nyaman. Kalau kendung belajar juga nggak nyaman. Kenapa? Bisa menyebabkan kita menjadi mengantuk. Orang yang kalau belajar dalam kondisi kekenyangan perutnya, maka dia keseringannya adalah menjadi mudah untuk mengantuk. Para remaja dan adik yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada remaja yang saleh dan salehah. Alhamdulillah bahwa kita dianjurkan untuk mengurangi, bukan yang tidak makan sama sekali. Oh, kalau itu sekarang saya anti makan apel, kalau itu saya anti minum susu tak. Boleh tetap dikonsumsi tapi dikurangi, jangan sampai berlebihan. Ini ajaran Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya. Lalu disebutkan juga terkadang kan kita simpan makanan di atas meja, tiba-tiba sudah malam, pagi-pagi kita lihat kok makanan turun ke bawah. Kita taruh roti di atas meja, tiba-tiba pagi-pagi rotinya udah turun ke lantai sedikit. Ternyata usuk rotinya digigit atau dimakan sama tikus. Kalau sudah diketahui itu roti dimakan sama tikus, maka jangan kita makan sisanya. Jadi sisanya harus dibuang. Karena disebutkan kalau kita memakan makanan yang bekas gigitan daripada tikus, itu bisa menyebabkan diri kita bisa menyebabkan diri kita gampang lupa dan alhamdulillah mencari. Jadi alhamdulillah kita nambah ilmunya satu. Kemarin kita harus menjadi diri yang warok, menjadi orang yang bisa menjaga agar jangan sampai apapun yang kita makan, apapun yang kita gunakan itu barang-barang yang haram atau bisa menyebabkan saudara kita tersakiti. Nah, sekarang persiapan yang harus kita laksanakan untuk belajar adalah kita menjaga pola makan, menjaga makan makanan, minum-minuman yang kita konsumsi. Jangan sampai hal-hal yang kita konsumsi utama yang berlebihan bisa menyebabkan yang harusnya kita paham belajar, menyebabkan kita susah dalam memahami pelajaran. Insya Allah. Jadi hari ini kita tambah satu, yaitu mengurangi makan makanan yang bisa menyebabkan susahnya hafalannya ada dalam diri. Berikutnya, wakasi yang berikutnya, ayyumal ila naumahu malam yang aku dorong. Jadi kita dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan. Yang berikutnya adalah
kita juga dianjurkan untuk mensedikitkan tidur, artinya jangan terjadi tidur melulu. Ya. Paginya bangun kesiangan sampai sekolah ternyata molor, ya. Siangnya molor lagi, pulang sekolah molor, malam juga molor. Kerjaannya di tidur. Alhamdulillah bin. Jadi anak-anakku ada sekalian, para remaja sekalian yang masih semangat belajarnya, masih dalam usia optimal dalam belajar, maka harus diatur pola tidurnya, ya. Harus diatur pola tidurnya agar jangan sampai kebanyakan tidur, ya. Malamnya begadang ternyata bangun paginya kesiangan, ya. Sampai sekolah pagi-pagi masih ngantuk. Kenapa? Karena semalam tidurnya kemalaman. Gara-gara apa? Gara-gara misalkan main handphone sampai tengah malam, menyebabkan pagi-paginya masih ngantuk. Dan ini, ya, dengan kita kebanyakan tidur itu juga bisa menyebabkan kita lemah dalam belajar. Alhamdulillah. Jadi adab-adab ini ya adalah adab-adab yang harus kita persiapkan supaya ya, ketika kita belajar kita dalam kondisi yang optimal. Ya, guru menerangkan kita mudah memahami. Insya Allah. Saya cukupkan. Apabila ada salah-salah yang banyak dan kurang-kurang dalam menyampainya, yang beribadah mohon dibukakan kita maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullah min qolim ala amalin laqad asabtu bihi nasabi bil aqabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Habib